Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu pondok pesantren paling legendaris di Indonesia, Pondok Pesantren Lirboyo. Sebuah nama yang gaungnya itu, wah, jauh melampaui kota asalnya di Kediri, Jawa Timur. Biar kebayang segede apa Lirboyo sekarang, coba deh lihat angka ini. Ini bukan sekedar jumlah siswa biasa, ini udah kayak populasi satu kota kecil loh. Lebih dari 40.000 santri dari seluruh penjuru Indonesia tinggal dan belajar di sini. Sebuah komunitas yang luar biasa besar. Tapi yang bikin Lirboyo luar biasa itu bukan cuma soal angkanya, tapi soal transformasinya. Coba bayangin deh perjalanannya. Dari sebuah tempat yang dulu ditakuti orang, sekarang jadi mercusuar ilmu dan peradaban. Nah, biar kita benar-benar paham signifikansinya Lirboyo hari ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke tahun 1910, ke sebuah tempat yang reputasinya, wah, beda banget sama sekarang. Kontrasnya benar-benar kayak langit dan bumi. Dulu, lebih dari seabad yang lalu, Lirboyo itu kebalikan total dari yang kita kenal sekarang. Sebuah desa terpencil yang terkenal bahaya, jadi sarang perampok, dan tempat yang pastinya dihindari sama orang-orang. Orang-orang di sana dulu nyebutnya cuma pakai satu kata, wingit. Artinya, ya angker, keramat, penuh bahaya. Katanya nih, yang takut itu bukan cuma manusia, tapi bahkan makhluk halus pun segan masuk ke sana. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya tempat seseram itu bisa berubah total? Jawabannya, semua berawal dari tekad satu orang. Jadi, di tahun 1910, ada seorang ulama bernama Kak H. Abdul Karim, atau kita kenal sebagai Mbah Manap. Beliau ini diminta sama mertuanya buat pindah ke Lirboyo dan ngebangun pusat belajar Islam di sana. Yang perlu kita tahu, Mbah Manap ini bukan dari keluarga kiai besar atau bangsawan loh. Beliau ini cuma anak seorang petani. Tapi kekuatannya itu ada di dalam dirinya. Kesabarannya yang luar biasa, kerendahan hatinya, dan ibadahnya yang nggak pernah putus. Beliau bahkan rela nggak tidur semalaman cuma buat doain santri-santrinya. Bayangin, beliau itu sering banget dapat perlakuan nggak anak dari warga sekitar. Bahkan barangnya pernah dicuri. Tapi apa balasannya? Sabar dan kebaikan. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Lewat perbuatan dan ajaran yang lembut, hati masyarakat sekitar pun mulai luluh. Nah, karakter Mbah Manap inilah yang akhirnya jadi semacam DNA buat Lirboyo. Ini yang membentuk cara Lirboyo mendidik santrinya, dan juga gimana mereka mengabdi buat negara. Oke, pada dasarnya, Lirboyo itu ya pesantren salaf. Fokusnya belajar kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Eits, tapi jangan salah ya, kata tradisional di sini bukan berarti kuno atau pasif. Justru sebaliknya, Lirboyo itu terkenal punya metode yang bikin santrinya berpikir super kritis. Nama metodenya musyawarah kitab. Ini bukan kayak kelas biasa di mana guru ngomong, murid dengerin. Anggap aja ini kayak arena debat intelektual. Santri itu nggak cuma denger, tapi mereka berdebat, saling nantang pemahaman pakai logika. Bahkan, jawaban dari kiai atau gurunya pun masih bisa loh diberdebatkan lagi. Ini proses menempa ilmu, bukan sekedar menerima. Nah, otak yang diasah setajam itu ternyata diimbangi juga sama semangat kebangsaan yang luar biasa. Jadi peran Lirboyo buat Indonesia itu jauh lebih besar dari sekedar pendidikan. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Waktu perjuangan kemerdekaan, santri-santri Lirboyo itu ada di garda terdepan. Mulai dari pasca proklamasi, mereka ikut melucuti tentara Jepang. Terus pas ada resolusi jihad dari KH Hashim Asy'ari, para santri di bawah pimpinan KH Mahruz Ali langsung berangkat ke Surabaya. Puncaknya ya di pertempuran 10 November yang sangat bersejarah itu. Terus apa sih hasilnya dari kombinasi unik antara ngaji kitab kuning yang mendalam sama semangat bela negara yang tinggi ini? Hasilnya, ya para alumni yang perannya besar banget buat Indonesia modern. Lihat aja jangkauan pengaruh Lirboyo. Contohnya ada KH Said Akil Siraj yang pernah memimpin PBNU, organisasi Islam terbesar di dunia. Terus ada juga ulama yang sangat karismatik, almarhum Mbah Maimun Zubair. Beliau ini jadi rujukan jutaan orang, bukan cuma soal agama, tapi juga soal kehidupan sosial. Dan ada juga sosok kayak Gusmus. Ini bukti kalau santri itu nggak melulu soal ngaji. Beliau ini ulama, tapi juga penyair, seniman, budayawan yang nyebarin pesan damai lewat karya-karyanya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa sih intinya? Intinya ya ini, sebuah kisah luar biasa tentang gimana sebuah tempat yang dulunya punya reputasi, ya serem lah, bisa tumbuh jadi institusi yang begitu kuat dan disegani. Kisah Lirboyo ini seolah-olah jadi bukti hidup dari pepatah mereka yang terkenal banget. Intinya,
Nggak penting kamu anak siapa atau dari mana asalmu. Kalau kamu punya ilmu dan karakter, kamu bisa jadi. Kisah transformasi Lirboyo ini akhirnya ninggalin kita sama satu pemikiran penting. Mungkin di dunia yang serba cepat dan terus berubah ini, fondasi yang paling kokoh itu justru dibangun di atas kesabaran, ilmu, dan keyakinan yang nggak goyah. Ya, persis seperti yang udah dibuktiin Lirboyo selama lebih dari 100 tahun.